Hai teman writers, welcome back dan selamat datang untuk teman writers yang baru di channel ini. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang terbaik supaya kita bisa meresonansi hal yang baik pula untuk sekitar kita. Amin. Kembali lagi ke Sabtu Review bedah buku belajar nulis, di mana di sini itu kita tidak hanya mereview buku untuk sekadar rekomendasi bacaan, tapi juga kita mengambil hal yang bisa kita pelajari dari buku yang kita bedah tersebut. Hari ini kita akan melucuti sebuah novel romantis lagi. Kalau misalnya teman writers sudah pernah nonton video yang ini nih, bedah buku belajar nulis Ladea ini. Nah, ini novelnya penulisnya sama dengan itu. Bedanya di sini penulisnya kalau yang itu duet, nah di sini dia hanya solo. Siapa lagi kalau bukan Mbak Rina Rins dengan bukunya, novelnya yang berjudul Sin. Ya, sebenarnya ya teman-teman, kemarin waktu aku memerawani buku ini, aku itu salah fokus, salfok sama penampilan bukunya ya. Cantik kali ya kan, begitu ini emboss ya kan, warnanya juga lembut-lembut sendu gimana gitu, cocok sekali dengan romantis. Belum lagi kalian buka isinya, layoutnya itu indah kali, kertasnya tebel, tengok nih setiap part ada kayak gini-gininya. Jadi aku membayangkan kalau bukuku dicetak secantik ini kan bangga kali ya teman. Ini terbitnya Novel Sins ini terbitnya di Lovrins ya. Nah, Lovrins ini adalah penerbit indie. Kalau misalnya teman writers ingin menerbitkan buku, aku sarankan di Lovrins, bagus ya, karena hasil cetakannya itu memang bikin salfok dan malah kita mengaguminya kayak gitu ya. Cantik loh teman writers, aku jujur lah ini. Nah, kalau misalnya teman writers ingin terbit di Lovrins, itu linknya sudah aku letakkan di description box. Begitu juga dengan link penulisnya jika teman writers ingin kenal dekat dengan penulisnya ya. Nah, sekarang aku ingin menceritakan sedikit tentang isi dari novel Sin ini. Nah, kalau kita baca judulnya, aku pikir ini awal-awal itu pakai bahasa Inggris ya, Sin yang artinya dosa ya. Rupanya bukan teman writers, rupanya Sin itu adalah nickname dari tokoh protagonis novel kita ini, Cynthia. Jadi panggilannya itu Sin kayak gitu. Jadi intinya novel ini adalah perjalanan cinta dari wanita muda itu, dari gadis muda yang bernama Cynthia itu. Jadi mulai dari kisah ketika dia menjauh atau sebenarnya dipaksa menjauh oleh orang tuanya dari cinta pertamanya yang memang seorang sepupunya ya, sepupu jauhnya ya. Meskipun jauh, orang tuanya nggak setuju lah, namanya jangan sama saudara lah kayak gitu. Tapi nyatanya itu merupakan cinta pertama dari si Cynthia ini. Dia bernama Fandi. Jadi dia pindahlah dari Surabaya ya ke sebuah kota di Nusa Tenggara Timur bernama Kalabahi ya kan, sebuah kota yang indah dengan pantainya kayak gitu. Nah, di situ rumah orang tuanya, dan kemudian secara sengaja memang oleh orang tuanya didekatkan oleh seorang apoteker bernama Jonan. Jadi dia memang sengaja didekatkan, ditaruh di satu kerjaan yang sama kayak gitu ya sama si Jonan ini. Meskipun dijodohkan awalnya, si Jonan ini rupanya betul-betul dia jatuh cinta sama si Cynthia itu tadi. Akhirnya lambat laun bisalah si Cynthia itu sedikit melupakan Fandi dan mulai mencintai si Jonan ini tadi. Tapi kemudian datanglah si Selena ya kan, si jontik-jontik genit-genit itu. Nah, datanglah dia itu rupanya mantannya si Jonan, mantannya zaman dulunya, menggoda si Jonan lagi lah dia. Akhirnya hilanglah kepercayaan si Sin ini karena memang si Sin ini menciduk ya kan, si Selena sedang menggoda si Jonan di dalam ruangan dokter ya kan. Aduh, lagi itu ya kan. Nah, jadi lagi bermesraan lah gitu intinya. Jadi akhirnya buyar lah itu semua kepercayaannya. Dan kemudian si Jonan juga melakukan kesalahan terhadap si Sin ini. Akhirnya Sin ini mengalah dan pergi dia dari kota Kalabahi. Di Malang ini, di kehidupan barunya dia bertemu dengan si Dani. Dani ini nanti menemani hari-hari dia dalam menata hatinya kembali gitu ya. Tapi sudah dia mulai menata hatinya kembali, sudah mulai sembuh, nggak taunya datang lagi yang namanya si Jonan ini meneror dia. Nah, jadi akhir ceritanya gimana teman writers? Apakah nanti apakah si Cynthia ini nanti sama si Fandi, ataukah si Cynthia ini nanti sama si Jonan, ataukah si Cynthia ini nanti bakalan sama si Dani yang juga dia sebenarnya menyimpan sesuatu yang tidak diceritakannya tentang dirinya kepada si Cynthia ini. Nah, kalau mau tahu ya, nah baca sendiri aja bukunya ya teman writers. Sekarang kita mau membuat rinciannya, kita mau kupas tuntas, kita mau bedah novel ini. Kita awali dengan membahas ide cerita. Untuk yang suka dengan ide cerita yang kisah-kisah
perjuangan percintaan, udah gitu cinta bertepuk sebelah tangan, udah gitu cinta atau kasih tak sampai gitu kan. Terus yang bikin bisa kita ikut bisa baper gitu. Nah, ini cerita pas sekali buat kalian-kalian yang kayak gitu, untuk menemani hari-hari santai kalian, membaca santai tapi ada seru-serunya juga ya. Cuman untuk plot, nah ini hanya pendapat pribadi, bisa jadi berbeda dengan teman writers yang ada di rumah. Nah, ketika aku membaca ini, aku itu pinginnya sebenarnya plotnya itu dimulai dari karakter yang bernama si Dani itu tadi. Jadi sebenarnya buku ini kalau prolognya udah bagus sekali menurut aku ya. Prolognya itu adalah adegan di mana Cynthia menciduk si Selena dengan si Jonan. Itu memang udah menarik kali, bikin kita hook terhadap ceritanya dan pingin baca selanjutnya. Nah, kalau bisa selanjutnya itu sebenarnya dimulai dari ketika kisahnya dengan si Dani, kemudian flashback ketika kejadian dengan Jonan, dan flashback lagi kejadian dengan Fandi. Nah, kalau buku ini dia langsung ke langsung ke Jonan, terus dia flashback ke Fandi kayak gitu. Kenapa? Apa pula dasar pikiranmu Yunita nyuruh si Dani itu duluan? Gini, soalnya Dani ini merupakan karakter atau tokoh yang memang sangat berpengaruh besar sama ending cerita. Coba bayangkan teman writers, jika si Dani dari awal sudah kita kenal nih, sebagai pembaca dari awal udah kita kenali dia, maka kita punya waktu yang luas, panjang, lebar untuk mengenali dia. Jadi ketika ada sesuatu terjadi nih pada dia di ending nanti dengan Cynthia, maka baper kita akan menjadi top, to the max, to the next level, to the most of maksimal baper lah ya gitu. Jadinya kayak gitu karena kita sudah lebih mendalami karakter si Dani ini. Tapi karena si Dani kenalnya di tengah, ya udah kita jadi separuh jalan mengenalnya. Dan itu sekali lagi adalah pendapat pribadi. Kemudian ada lagi yang aku sayangkan, tapi mungkin ini karena memang ekspektasiku tinggi kali ya. Jadi ketika aku melihat atau membaca settingnya itu ada di kota yang ada di Nusa Tenggara Timur sana, di NTT, yaitu bernama Kota Kalabahi, ya kan. Aku itu udah pingin kali loh itu dieksplor lebih jauh lagi, bagaimana pantai-pantainya, bagaimana keindahan kota itu di buku ini. Tapi ternyata enggak ya teman artis. Kenapa? Karena memang plotnya enggak mengajak kita lama berada di kota itu, karena si Jonan sih kurang ajar kali dia, jadi terpaksa lah si Cynthia cepat pindah dari kota itu. Padahal aku udah, ya enak nih kan, kalau misalnya kita dapat setting yang unik dalam suatu cerita, kita kan tertarik ya. Nggak itu aja settingnya, nggak di kota-kota aja, nggak di Jakarta aja ya kan. Terkadang kita bosan ya teman writers kalau misalnya kita dapat cerita yang settingnya itu aja. Nah, ini bisa jadi juga tips untuk teman writers. Kalau misalnya nulis, carilah setting yang unik gitu ya. Banyak lokasi-lokasi terpencil di Indonesia ini yang indah, yang kalau misalnya dieksplor itu pasti membuat pembaca jadi lebih tertarik ya kan, lebih mendapatkan pengetahuan baru. Tapi kemudian kalau menurut aku ada nih satu plot yang gak ada penjelasannya, atau aku missing ya penjelasannya. Jadi dikatakan di situ ada nanti kejadian di mana Jonan itu hampir terbunuh teman writers. Jadi dia hampir terbunuh, terus kemudian si Cynthia melihat di Facebooknya si Jonan ini, dia itu ada ucapan bela sungkawa. Berarti kan di situ ada ucapan dari teman-teman. Nah, tapi ternyata setelah itu ada cerita di mana si Jonan ternyata masih hidup, masih mengejar-ngejar dia, karena si Jonan kan terobsesi nih akhirnya pada Cynthia. Nah, itu kurang dijelaskan kok. Itu nggak ada penjelasannya lah gitu ya. Andaikan ada penjelasannya, mungkin di situ nggak ada semacam kayak jurang plot gitu ya. Nah, itu saja menurutku yang kurang di dalam plotnya. Untuk gaya cerita, jika dibandingkan dengan novel Ladea kemarin, mungkin karena itu nulisnya duet ya. Jadi kalau yang di Ladea kemarin itu kalimatnya lebih simple, tak patah-patah gitu. Nah, kalau yang ini lebih mendayu-dayu ya, lebih ada quote-quote-nya, lebih lebih diksinya itu lebih puitik gitu ya, lebih jalannya itu lebih lenggak-lenggo. Istilahnya lebih feminim lah ya, kalau lebih feminin ya, yang baku lebih feminin lah di scene ini daripada gaya bahasa di Ladea memang. Nah, kalau point of view, dia memakai point of view yang omniscient third person, yang tahu segalanya. Jadi segala jenis yang ada di benak karakternya itu bisa kita ketahui ya. Untuk karakter buildingnya atau pengembangan karakternya, banyak poin plus ya yang ada di buku Sin ini. Terutama aku suka ketika Mbak Rina ini menambahkan atau membubuhkan hal-hal kecil tapi bisa menghidupkan karakternya, bisa membuat ceritanya jadi believable juga ya.
Ini untuk teman writers yang pengen ceritanya mendapatkan sentuhan kecil dan bisa jadi believable, kita sudah pernah bahas ya di video ini ya. Kayak misalnya satu perilaku kecil aja dari si karakternya ini. Contoh dari Cynthia ya. Jadi si Cynthia ini kalau memang dia udah lapar, mau diajak romantisan kayak manapun, dia tetap lapar, tetap pingin makan, nggak pingin ngapa-ngapain. Jadi itu kan adalah sesuatu hal yang bisa bikin oh memang manusia. Kemudian aku juga suka dengan dialognya ya, apalagi ketika di Kalabahi. Jadi orang-orang lokal di sana itu ngomong ya seperti orang selayaknya logat orang timur gitu, pakai bahasa Indonesia tapi pakai semacam istilah-istilah yang memang sering digunakan dalam kalimat-kalimat di lokasi itu di Kalabahi. Jadi aku suka sekali dengan dialog yang seperti itu. Jadi nggak terkesan kaku ya, terkesan memang betul di sana loh lokasinya gitu. Jadi itu bisa juga untuk tips teman writers untuk menulis ya, gunakan dialog-dialog orang lokal biar juga bisa lebih believable ceritanya. Nah, untuk PUEBI alias pedoman umum bahasa Indonesia, bagaimana penggunaannya di sini? Yang pertama, typo tetap ada tapi tidak mengganggu. Dan aku ingin tekankan beberapa kata aja. Ada kata-kata seperti misalnya isap, entak, enyak. Ya, itu semuanya kalau teman writers lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak menggunakan H depannya ya. Jadi dihilangkan, bukan hisap tapi isap, bukan hentak tapi entak, bukan henyak tapi enyak. Nanti bisa dilihat sendiri, dicek sendiri di KBBI. Nah, ada satu kata lagi yang sering digunakan oleh penulis, yaitu kata takkan. Nah, menurut teman writers ini bagaimana penulisannya? Nah, aku pernah mendapatkan saran, aku pernah mendapatkan perbaikan dari editor aku. Benar adalah dua kata kan, dia berasal dari kata tak ya dan tidak ya kan, dan akan. Jadi tidak akan, takkan gitu. Jadi sebaiknya karena ini dua kata maka dituliskan dengan syarat dipisah, karena mendapatkan tanda kutip di depannya karena dia adalah singkatan dari akan. Jadi seperti ini ya, tak kan gitu, tidak digabung seperti itu. Tapi bisa jadi penerbit tertentu membuat ini menjadi kayak gaya selingkung gitu ya, kayak gaya selingkung atau ciri khas mereka. Jadi yang penting kita tahu bagaimana benarnya, bagaimana teori-teori lainnya dari penulisan itu. Ke kutipan favorit ya. Nah, sekarang aku cari dulu kutipan favoritnya. Di sini lumayan banyak. Kalau kemarin di Ladea itu karena kalimatnya simpel-simpel, patah-patah, sederhana dan lebih kayak ada maskulin-maskulinnya, agak susah aku mendapatkan kutipan favorit. Tapi di sini cukup banyak kita bisa mendapatkan kutipan favorit ya. Jangan bicara keadilan bila cinta yang kau punya hanyalah sebuah manifestasi egomu semata. Value yang kita dapatkan dari novel Sin ini adalah tegasan dalam percintaan itu juga sangat diperlukan ya teman writers, bukan semata menye-menye dalam percintaan itu. Kenapa? Karena kita harus tahu mana yang sebenarnya harus kita pertahankan atau perjuangkan, mana yang sebenarnya harus kita lepaskan saja untuk kebaikan kita. Oke teman writers, yang pingin buku Sin ini kan udah aku letakkan penerbit dan juga penulisnya, bisa langsung hubungi penerbit atau penulisnya. Kalau misalnya teman writers ingin bukunya kita breakdown sama-sama di sini atau kita bedah sama-sama di sini, langsung pesannya kirim aja ke email aku ramadayantisaragi@gmail.com. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you everybody.